Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kali ini channel Cerita Islam akan menceritakan kisah keikhlasan Gus Dur. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dikisahkan oleh Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, tentang keikhlasan sosok Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Suatu hari Kiai Maimun Jubair, Mbah Maimun, menggelar acara pernikahan putra beliau. Saat itu, untuk membantu kelancaran acara, Gus Dur memberikan bantuan banyak sekali sehingga acara pernikahan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, Gus Dur pun berkata kepada Mbah Maimun bahwa kewajibannya untuk membantu acara Mbah Maimun sudah dilaksanakan. Sekarang saatnya Mbah Maimun membantu dengan menutupi semua amal kebaikan yang sudah dilakukan dan tidak menceritakan kebaikannya tersebut kepada orang lain dengan berbagi cara. Salah satunya, Gus Dur meminta kepada Mbah Maimun untuk pura-pura saling bermusuhan agar segala amal kebaikannya tidak diketahui oleh orang lain. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Oleh karena itu, ketika sama hidup Gus Dur, Mbah Maimun dan Gus Dur terlihat sangat bermusuhan karena memang sudah direncanakan untuk bersandiwara. Namun ketika Gus Dur meninggal dunia, sandiwara pun usai. Mbah Maimun lah yang memimpin prosesi pemakaman Gus Dur. Tidak hanya itu, prosesi selanjutnya Mbah Maimun lah yang mengimami tahlil takziah hari ke-7. Mbah Maimun lah yang mengisi mauidhah hasanah peringatan 1000 hari wafat dan haulnya Gus Dur. Jadi sebenarnya Gus Dur dan Mbah Maimun tidaklah bermusuhan, namun hanya bersandiwara atau pura-pura permusuhan untuk menutupi amal baik Gus Dur. Gus Dur benar-benar wali, kata Kiai Marzuki Mustamar. Kisah kedua tentang keikhlasan Gus Dur terjadi saat Gus Dur membawa 3 buah koper ke rumah seorang yang bernama Agus di Kelurahan Jatikerto, Malang. Gus Dur berkata kepada Agus untuk tidak membuka koper tersebut sebelum Gus Dur meninggal dunia. Sesuai amanah, setelah Gus Dur meninggal dunia, dibukalah koper tersebut dan ternyata di dalamnya berisi uang sebanyak 3 miliar rupiah. Saat dibuka, uang dalam koper tersebut sudah dimasukkan ke dalam amplop yang nantinya Agus lah yang bertugas untuk membagikan kepada para anak yatim piatu dan para janda di Kabupaten Malang. Dan luar biasanya lagi, di dalam amplop tersebut sudah tertulis nama dan alamat yatim piatu dan para janda yang akan menerimanya. Inilah karomah Gus Dur, bisa tahu nama dan alamat anak yatim dan para janda sebegitu banyak di Malang. Sedangkan para penerima uang dalam koper berada di Kabupaten Malang. Kiai Marzuki pun pernah merasakan sendiri keikhlasan dari Gus Dur saat dirinya mendapatkan sarung merek BHS yang diberikan Gus Dur melalui seorang Habib di Sidoarjo. Habib tersebut berkata bahwa sarung itu adalah titipan dari Gus Dur yang harusnya diberi kepada para kiai setelah Gus Dur meninggal dunia. Karena ketika dibagi sebelum Gus Dur meninggal, maka para kiai akan mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur. Maka itu sampai sekarang sarung itu pun sangat disayang oleh Kiai Marzuki. Ia menyebut sarung tersebut sebagai piagam dari Gus Dur. Kisah lain keikhlasan sosok Gus Dur adalah ketika ditanya oleh seseorang tentang apa yang paling penting di dalam hidupnya. Gus Dur pun menjawab baginya yang terpenting
Nomor satu adalah bangsa, nomor dua adalah NU, dan nomor tiga adalah keluarga. Ini pun bukan omongan belaka. Prinsip ini benar-benar dibuktikan oleh Gus Dur saat suatu hari baru kembali dari Italia membawa uang yang cukup banyak. Ia tidak langsung pulang ke rumah, namun mampir-mampir terlebih dahulu di kantor NU. Uang yang dibawa tersebut langsung habis dibagikan kepada seluruh pegawai di kantor NU. Tidak ada yang tersisa untuk keluarga di rumah. Ketika Ibu Sinta Nuria, istri Gus Dur, menanyakan uang tersebut untuk mengirim biaya putrinya yang sedang kuliah di Universitas Gadjah Mada, Gus Dur pun menjawab bahwa uang tersebut sudah dibagikan kepada pegawai di kantor NU. Ibu Sinta pun jengkel dan menanyakan alasan kenapa uang tersebut dihabiskan di kantor NU. Di tengah Ibu Sinta melupakan kejengkelannya, Gus Dur malah bisa bertidur pulas tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Ternyata prinsip emang gue pikirin, gitu aja kok repot. Benar-benar tertanam dalam diri Gus Dur. Ia tetap sabar dan ikhlas walaupun dimarah dan diomong apapun oleh orang lain. Gus Dur tidak punya hasad agar amal baiknya dipuji oleh orang lain. Yang terpenting menurut Allah lah yang akan mencatatnya. Itulah mengapa Gus Dur wafat. Orang yang sesama hidupnya mengkafir-kafirkan dan mengatakan Gus Dur sesaat dan sebagainya, mereka kehilangan dan semua orang pun menangis. Gus Dur memiliki magnet yang sangat kuat karena keikhlasan yang dicontohkan sesama hidup di dunia. Cukup sekian dari channel Cerita Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.